Saya kira saya sudah berhasil mengajari saudara kristologis bagian. Omongan saudara benar. Yesus itu maha kuasa dan lemah. Maha tahu dan tidak maha tahu. Tidak terbatas dan terbatas. Karena dia sungsung Allah, sungsung manusia. Silakan. Oke, lanjut ke part 2 ya, menanggapi narasi Pak Budi Asali yang kemarin itu debat dengan Umar Al-Fariski atau Bang Valen dan juga Donditan, di mana aku di sini mau mengcounter narasi Pak Budi Asali yang dia itu pahamnya ke Dwinatur. Memang kalau sudah menganut Dwinatur ini, kemampuan kognitif kita pun akan mengalami sedikit penurunan. Jadi banyak yang unlogic narasi-narasinya. Di mana beliau ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah maha kuasa tapi sekaligus juga nggak maha kuasa. Tuhan itu memang maha tahu tapi juga dia sekaligus tidak maha tahu ya, kemudian maha melihat ya tapi juga tidak maha melihat. Jadi beliau ini berangkat dari kenosisnya Tuhan atau kenosisnya Yesus atau enkarnasio itu bahasa mereka ya. Jadi mungkin menurut mereka ketika Yesus berkenosis, mengosongkan diri, menanggalkan kemuliaannya ya, di situ Yesus menjadi limit. Ya, kemarin juga kita tuh ada debat hot dengan orang yang pantasan ya, orang oneness atau JO pun banyak yang longsor gara-gara apa? Gara-gara Dwinatur. Nah, ada orang oneness atau orang JO kemarin tuh yang menganut Dwinatur. Dia ciptakan doktrin apa? Doktrin Yesus fana. Fana itu kan hancur, rusak. Gara-gara apa? Gara-gara Dwinatur. Masih dia memakai Dwinatur padahal sudah oneness atau JO, Jesus only. Ya. Kemudian dipakai lagi bahasa itu ya tadi Yesus limit menjadi terbatas. Gitu. Maka kita harus hati-hati dengan diksi. Terbatas itu beda dengan membatasi diri. Nah, dia Tuhan, sekali lagi ya saya tegaskan, di Ibrani dikatakan bahwa Yesus itu tidak berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Nggak berubah. Nah, kalau saya mempercayai bahwa Yesus itu adalah Yehova di perjanjian lama, Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel yang dipanggil Bapa, ya Tuhan huruf kapital besar. Oke, dan di perjanjian lama ini ada sangat banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha kuasa. Kalau Yesus tidak berubah dari dulu sekarang sampai selamanya, dan dari perjanjian lama dikatakan dia maha kuasa, jadi kapan dia menjadi tidak maha kuasa? Jadi on off. Yesus menenangkan badai, mengampuni dosa, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Dia memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Dia banyak melakukan mujizat dan lain segala macam gitu ya. Di mana letak nggak maha kuasanya? Di mana letak terbatasnya? Di Matius 28 dibilang segala kuasa diberikan kepadaku, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga maupun yang ada di langit. Exousia, power, kekuatan, kuasa. Kalau segala kuasa yang ada di dunia, segala kuasa yang ada di surga, itu dia punya, dia miliki, dia berkompeten, dia punya wewenang, otoritas di sana. Lalu kok jadi terbatas? Ingat ya, sudah kuasa dari langit, dari surga, yang ada di bumi ya, karena kan di Kolose juga bilang segala sesuatu ada dalam dia. Segala sesuatu ada di dalam dia, itu filsafat teologis. Karena dia pencipta segala sesuatu, dia pencipta alam semesta, dia pencipta jarak, dia pencipta ruang, dia pencipta waktu, dialah pencipta hukum. Makanya saya katakan dia itu hukum tertinggi, lex superior. Ya. Kalau dia hukum tertinggi, dia pencipta semuanya, jarak, alam semesta, ruang, waktu. Kok dia jadi bisa terbatas gara-gara ruang? Kok dia jadi bisa dibatasi oleh hukum-hukum dunia? Wong dia penciptanya. Bener ya? Sekali lagi, Yesus menerangkan badai, Yesus mengampuni dosa, Yesus melakukan mujizat dan bla 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 segala macam. Di mana terbatasnya? Di mana limitnya? Jadi Yesus itu bukan on off. Walaupun dia kenosis, merendahkan diri, dia bukan terbatas kuasanya, tetapi membatasi diri. Apa yang dibatasi? Kemuliaannya. Apa itu kemuliaannya? Tanda kemuliaan Tuhan itu adalah cahaya terangnya. Nah, ini cukup dalam. Ini nanti mau kita bahas. Cahaya kemuliaan ini, kenosis itu artinya definisinya make no effect. Membuat tidak berefek. Apa yang dibuat nggak berefek? Cahayanya, terangnya itu disamarkan, disusutkan. Kalau dia datang dengan cahaya kemuliaan, terangnya itu entah berapa ribu volt, bagaimana indera manusia ini bisa menangkap? Kuping kita ini hanya bisa menangkap sound dengan kapasitas tertentu. Mata kita ini hanya bisa menerima gelombang cahaya dengan kapasitas tertentu. Kalau dia datang dengan terang, kemuliaan, dan keadaan sebenarnya, tanpa membatasi dirinya,
tanpa kasih karunia-Nya membuat kita bisa menghampiri Dia. Nggak bisa. Dunia ini hancur. Nanti baca tuh di Alkitab. Dia datang dengan kemuliaannya, dia datang dengan nyala api dan segala macam. Ini hancur dunia ini. Manusia itu hancur. Jadi ini kemuliaannya ini, itu kenosis ya. Merendahkan diri, mengosongkan diri, menanggalkan kemuliaan. Kemuliaannya ini disusutkan, dibuat menjadi tidak berefek. Bukan kekuatannya yang terbatas, bukan kemampuannya yang terbatas, bukan kuasanya yang on off menjadi terbatas. Pak Ci, big wrong, itu salah. Oke, kemudian coba lihat ada satu fenomena waktu Yesua itu dicobai di padang gurun oleh Satan, oleh iblis. Ini tunggal, ini Dajjal, ini si Helel ben Sakar, itu si antikris nanti ya di zaman akhir. Oke, sekarang kita masuk ke kitab Yudas. Ingat waktu itu penghulu malaikat si Mikael rebut-rebutan mayat Musa dengan si iblis ini tadi, yang tunggal ini tadi, dengan Satan ini ya. Malaikat Mikael pun itu nggak bisa. Si Mikael bilang kiranya nanti Tuhan yang menghardik engkau. Kalau penghulu malaikat pun nggak bisa, apalagi kita. Siapa yang bisa kalau penghulu malaikatnya sendiri pun nggak bisa? Ya, hanya Tuhan yang bisa, punya kuasa, punya wewenang, punya otoritas yang menghardik si Satan ini. Pengejauhan tahannya itu ada di padang gurun waktu Satan itu mencobai Yesus. Di sana Yesus menghardik Satan dan bilang, jangan cobai Tuhan Allahmu. Hanya Tuhan yang maha tinggi yang bisa menghardik Satan. Satan ini lebih tinggi dari malaikat semua ciptaannya, itu paling tinggi. Itu dulunya itu kepercayaan Tuhan, tangan kanan ciptaan itu yang termulia di atas malaikat-malaikat. Mikael sendiri tuh nggak bisa menghardik. Yang bisa menghardik itu hanya Tuhan, hanya yang maha tinggi, dan dia lakukan itu pada saat Yesus kenosis, pada saat Yesus itu berada di dunia Asia, pada saat Yesus itu berada di dunia emas.